sampai kami datang mengganggu waktunya pada mama hari ini. Jadi kami mahasiswa dari program studi 3 perawatan tinggi mahasiswa perawat. Kami kedatangan kami ke sini itu untuk melakukan kunjungan kesehatan kepada anak cucu Oma tentang wasting. Pasti Oma agak aneh tuh dengar kata wasting itu, Oma tuh. Nanti sebentar kami akan sampaikan tentang wasting itu apa. Jadi sebelum kami memulai, kami bertanya dulu apakah Oma bersedia dengan kedatangan kami memberikan kunjungan kesehatan ini. Oma, terima kasih. Jadi kami perkenalkan diri kami dulu, Oma. Jadi nama saya Skolastika Asti Darso, biasa dipanggil Asti. Jadi di sini saya tidak sendiri, saya dengan teman-teman. Nama saya Fatinda Priyoka, biasa dipanggil Aileen. Saya Oma Maria Adriana, biasa dipanggil Aileen. Dengan teman kami satu sebagai kameramen Antonio Florencia. Jadi Oma, waktu yang kami butuhkan untuk melakukan kunjungan kesehatan sekitar 10 menit. Nah, dalam 10 menit itu ada kami kasih informasi tentang casting, kemudian dengan diskusi tanya-tanya begitu Oma, terus berbagi pengalaman itu dari Oma terkait dengan kesehatan anak atau cucu Oma begitu. Jadi langsung saja ini kami bawa video dengan videonya terkait dengan wasting. Bisa kasih tuh Oma, kecil. Jadi itu Oma, dari gambar yang Oma lihat tuh gambar ada yang badannya gemuk, ada yang kecil, Oma tuh ada yang tinggi, ada yang tingginya pas-pasan. Jadi wasting itu sendiri itu gizi kurang atau gizi buruk ada kan dari si Oma ambil dengan anak orang kapuran kan terbukti jadi dari si nafsuka kan tiba belak atau jadi itu misalnya dalam bahasa medisnya masih wasting kan diuji gizi buruk. Tanda kita ngeliat anak gizi buruk kurus kan. Nah, jadi untuk dia punya pengertiannya yang secara umum untuk wasting atau gizi buruk ini itu karena kekurangan nutrisi dalam tubuh anak. Lalu kekurangan gizi dalam tubuh anak ini itu sudah berlangsung terus menerus, terus jumlah asupan tubuh yang masuk ke tubuh anak itu sudah terpenuhi. Jadi untuk wasting itu tadi ditandai karena gizi kurang pada anak, tentunya badannya kurus. Terus untuk yang punya tanda-tanda ciri-ciri ditandai anak wasting atau gizi buruknya pertama itu jadi badannya kurus. Mungkin lekanya apa? Lingkar lengan kainnya pas kukunya pas pertama kali tahun pas melahirkan itu kurang dari 12,5 ukuran di lengan lingkar lengan. Terus bengkak di kedua punggung kaki, jadi rambut tipis terus rontok terus menerus, kemudian tidak ada nafsu makan atau
itu susunya susu di mamanya itu tidak ada maksud seperti itu. Jadi itu tadi dia punya tanda-tanda apa anaknya dikatakan wasting atau gizi. Terus yang penyebab yang lain itu juga ada penyebab, terus dia apa saja dia punya komplikasi seperti kayak penyakit lain yang bisa disebabkan oleh wasting tersebut untuk tadi sampai kepada hormon terus bagaimana pencegahan mungkin teman-teman juga bantu sampaikan kemudian bisa bantu menjelaskan terkait dengan penyebab dari wasting itu kepada umat. Karena penyebab dari wasting ini pemenuhan gizi yang tidak adekuat atau pemberian ASI eksklusif yang tidak memadai, ASI atau asupan makanan yang tidak memenuhi kebutuhan anak, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan, kurangnya pengetahuan ibu terkait penyimpanan dan pengetahuan makanan serta kebersihan sekitar. Jadi itu tadi penyebab yang dijelaskan sama itu kadang itu ASI juga nutrisi yang untuk mamanya kasih ke anak itu juga tidak terpenuhi. Kadang mamanya juga bisa makan tuh pilih-pilih, terus asupan untuk kasih ke anak juga itu tidak banyak. Nah, anak juga maksud makannya itu kan tergantung dari asupan nutrisi yang masuk tadi ke tubuh. Lalu mamanya juga tidak tahu membuat apa kalau anak saya tidak makan gitu. Nutrisi ASI maksudnya kalau nggak balik kan pengakal. Lalu ini tidak pernah periksa ke rumah sakit atau puskesmas begitu. Pas tahu anak saya ini ternyata kena wasting atau gizi buruk, tapi lepas dari begitu. Jadi itu tadi untuk penyebab itu anak yang terkena wasting atau gizi buruk. Lalu ada juga dengan komplikasinya. Bisa juga terjadi selain wasting pada anak itu apa tadi? Teman Oli baik Oma, komplikasi dari wasting tadi yang pertama itu gangguan pertumbuhan pada fisik pada anak. Terus itu anak mengalami wasting seringkali memiliki berat badan rendah, terus tinggi badan mereka itu juga bisa lebih pendek dari seharusnya untuk usianya. Terus gangguan perkembangan otak, terus penurunan kelebihan tubuh, peningkatan risiko stunting, terus risiko kematian, terus mungkin juga dapat menyebabkan pembengkakan akibat penumpukan cairan
terutama pada wajah, tangan, dan kaki. Terus risiko kematian itu khususnya yang parallasting dapat menyebabkan kematian terutama jika disertai dengan infeksi berat atau komplikasi lain. Lalu gangguan perkembangan otak itu kurangnya asupan gizi yang menyebabkan dapat menghambat perkembangan otak yang dapat berdampak pada kemampuan belajar mereka, terus kecerdasan dan produktivitas kerja dan masa depan pada anak. Lalu gangguan pertumbuhan fisik, anak mengalami wasting seringkali memiliki berat badan rendah, tinggi badan mereka juga bisa lebih pendek dari yang seharusnya untuk usianya. Jadi itu komplikasinya. Anak maksud itu ganggu dia punya perkembangan fisik, perkembangan otak, untuk anak usianya seharusnya sudah bisa jalan, untuk fisik bisa jalan tapi dia belum. Jadi kita dianak untuk untuk dia punya pencegahannya. Pencegahan itu yang pertama itu dia kan ada melalui tingkatan. Yang pertama yang biasa, terus yang kedua itu tuh lebih dari yang lebih tinggi ketimbang yang pertama. Dan kalau yang pertama itu tuh untuk mencegah supaya dia tidak lebih parah tuh kita berikan berbagai makanan yang berenergi tinggi untuk menimbulkan kenaikan berat badan. Bersih, kasih ASI atau itu banyak untuk anak, terus mama juga banyak asupan nutrisi juga ya. Terus ada nutrisi lainnya seperti protein, vitamin, mineral, makan sayur dan buah-buahan gitu. Terus kalau yang kedua itu yang tingkat akut penyusutan itu dengan kasih susu. Kalau susunya itu susu formula khusus FTD5. Mana susu ini kasih ke anak itu setelah kondisinya mulai stabil. Utamanya itu sudah mulai menurun, sudah sakit. Bisa kasih susu FTD5 itu supaya bantu untuk meningkatkan nafsu makan anak, terus menurunkan bengkak pada kaki atau pada wajah anak tadi karena wasting. Sudah lama itu beberapa informasi terkait dengan wasting yang gizi buruk pada anak. Kita menyampaikan permohonan maaf jika selama menyampaikan informasi itu ada kekurangan dari kami, terus ada yang belum pahami terkait dengan yang kami sampaikan, bisa tanya kepada kami dan solusi dari kami. Pak ini yang contohnya sudah dimasukkan kasih selama ini sudah saling dengan susu probiotik. Tapi untuk susu yang dari
ya sebisa mungkin kita ya bisa ngomong terakhir ya setelah syukur karena orang tuanya iya. oma dia tahu Itu tadi salah satu itu dari orang tua itu nah kan anak kan memang disebutkan dari keluarga orang tua yang dulu pertama kali kenal memang betul-betul pertumbuhannya bagus sekali. setelah sudah kenal orang tuanya apa namanya Jadi karena Oma yang sudah menerima kantor informasi tadi yang kami sampaikan itu bisa paham, kami bisa tanya ulang lagi ke Oma bisa menurut Oma nih dengan yang kami sampaikan informasi kesehatan ini tadi kalian pasti itu apa? dari kami itu tentang itu kesehatan untuk diri bayi itu bisa paham itu seperti itu kita untuk merawat bayi seperti itu. Terus kalau tanda kita tahu kalau oh anak ini kena wasti atau gizi buruk itu bagaimana? Dari seperti anaknya gizi buruk supaya kita tahu dia dari mana kalau dia gizi buruk. Barangkali kurus kan? iya terus ini gairah makan terakhir Itu. Apalagi Oma selain itu? selain itu untuk badan dan lain Ya sudah ya Oma berarti Oma ini kita ambil tadi kan yang kami sampaikan tentang informasi kesehatan dari Wasti atau gizi buruk. Jadi Oma bisa berbagi pengalaman atau apa begitu tentang cucu Oma gitu. Ada posyandunya bagaimana perkembangan cucu Oma sekarang. kalau ini mengenai ini perkembangan posyandu setiap bulan mana ini bulan 9 ini sudah campak Oh, cantik. setiap bulan itu rutin Kalau ada yang makan ini, makan ini kayak irit pakai asi, tetap asin tetap asi. asin dengan bubuk tambahan besar ini dokter bilang bulan 8 ini sudah bisa makan itu bubur menambah tidak sayuran Sudah terpaksa. Kalau selama ini tidak ada kayak sakit-sakit apa begitu di ada sih. baik tidak biasa Tidak biasa. Kalau biasa. Kami sakit. Jadi Oma, kami terima kasih lagi dan sampaikan kepada Oma sudah luangkan waktu untuk kami untuk kami punya pemilihan kesehatan pasti. Semoga nanti kalau ada apa-apa begitu bisa ada bisa ke rumah sakit atau puskesmas kemarin. iya Itu terima kasih Oma untuk waktunya. Kami berangkat pamit ya Oma. iya Terima kasih banyak. hanya duduk saja Ya.